bersyukur Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada di tempat ini, di waktu yang tepat. Dan saya yakin dan percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah. Amin. Dan saya yakin dan saya percaya Tuhan mencatat. Sekali lagi, karena Alkitab kan menulis, semua apa yang kita lakukan dicatat. Ada yang mencatat. Dan suatu saat di sorga nanti catatan itu akan dibuka. Akan dibuka semua catatan selama hidup kita. Mau sampai 70 tahun, mau sampai 80 tahun, mau sampai 90 tahun, semua dicatat. Beda dengan kitab kehidupan. Itu mencatat nama saudara dan saya. Mencatat nama daripada Pak Fritz Patwa. Ada di dalam buku kehidupan anak domba. Dan harus diyakini, nama saudara dan saya tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Harus kita yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya nama saya tercatat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana kehidupan kita selama ada dalam dunia? Apakah tercatat? Ya, tercatat. Itu Alkitab mengatakan semuanya tercatat, tercatat. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah dibenarkan, sudah lahir baru, biarlah kita terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena semua itu akan dibukakan. Akan dibukakan. Ini loh kehidupan kamu hari selama dalam dunia. Ini loh kehidupan kamu. Akan dibukakan. Dan itu akan dinyatakan dalam kehidupan. Dan itu gak bisa ditutup-tutupi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita datang beribadah dan sudah memberi yang terbaik, menyembah, memuji Tuhan, semangat, saya yakin dan percaya sorga akan melihat, di mana itu ya? Kok ada sesuatu yang beda ya? Di Jakarta ada sesuatu yang berbeda, memuji menyembah Tuhan, sampai Tuhan merasakan ada sesuatu getaran yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak Pendeta ngarang aja. Bapak Ibu, ini benar loh. Sorga bergetar dengan pujian penyembahan yang kita naikkan. Amin. Karena di balik pujian penyembahan itu ada kuasa. Dan di balik pujian penyembahan itu ada malaikat sorga yang terlibat di dalam pujian penyembahan. Amin Bapak Ibu. Jangan kita merasa enggak, cuma saya dan istri saya, cuma saya dengan teman saya. Dah. Memang secara kasat mata jasmani saudara tidak melihat ada malaikat di tempat ini. Bukankah firman Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Dia hadir. Hadir Bapak Ibu. Oleh sebab itu waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kalau dia ada, dia hadir. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Ya wajarlah kalau anak-anak kalau ribut, biasa. Saya nggak terganggu Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak yang ribut, saya nggak terganggu. Ya biarkan aja, biar Roh Kudus yang akan menerangi kepada umpama kalau ada Glenn, ada si Vano dan lain sebagainya. Biarin aja. Iya. Biarkan saja. Karena Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kita tetap fokus. Dan jangan terganggu dengan gadget. Sekali lagi, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Cuma sebentar kok. Umpama pun kalau saya khotbah 35 menit, kurang daripada itu mungkin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, manfaatkan sebaik-baiknya. Biarlah catatan kehidupan kita, perjalanan iman kita di dalam dunia ini, dalam hari Minggu, dalam beribadah. Wow, bagus. Sungguh bagus dan berkenan kepada Bapa di surga. Jangan sampai Bapak Ibu, saya yakin di sini nggak ada,
lagi pujian penyembahan, chatting-chattingan, lagi dengar khotbah, lebih fokus ke sini. Aduh, saya ada melihat satu gambar Bapak Ibu, kayaknya di Afrika itu video. Lagi sementara ibadah, mungkin pernah dia melihat video itu. Jadi ada petugas yang keliling. Lagi petugas keliling, dia melihat kalau ada yang lagi main HP, dia gantikan dengan Alkitab. Dia kasih Alkitab. Dia kasih keliling, dia diam-diam dia keliling dalam ibadah. Lihat ada yang lagi main HP, nengok-nengok HP, dia sudah siapkan Alkitab manual, keliling dia. Langsung Alkitab handphone disita, diambil, ganti dengan Alkitab. Malu. Masa di sini Pak Yunus keliling gitu, kan nggak mungkin. Pak Yunus sudah siapkan Alkitab manual, dia lihat-lihat siapa yang lagi main handphone, langsung dia datang ambil handphonenya, ganti dengan Alkitab. Seperti itu kan pendidikan, supaya dalam ibadah jangan terdistrak dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti nggak memuliakan nama Tuhan. Ya kecuali kan kalau memang lagi mencatat di dalam khotbah, di dalam handphone, silakan saja. Tapi kalau sudah yang lain, aduh, Bapa di surga sedih loh. Benar, sedih sekali, sangat sedih sekali. Nah, oleh sebab itu hari ini kita diingatkan bahwasanya kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam 24 jam. Berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga akan iman kita. Agar Tuhan Yesus datang kedua kali, ada ayat mengatakan, ku dapatkan iman. Ku dapatkan iman. Jangan sampai Tuhan Yesus datang lagi ibadah, kita gak berjaga-jaga. Iya, kan kedatangan Tuhan Yesus itu kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Yesus mau datang kapan gak tahu, jam berapa gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Dia akan datang di saat memang kita tidak tahu. Dia akan datang. Nah, oleh sebab itu, dengan sikap kita berjaga-jaga, maka itu dibutuhkan suatu, bukan cuma sekedar oh ya saya mau berjaga-jaga. Dibutuhkan iman, percaya bahwasanya dia datang menjemput gereja Tuhan, saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kita di dalam kekristenan, kita di dalam pelayanan, jangan main-main. Serius. Mari kita buka Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti akan dimunculkan di depan di televisi. Kita baca dari 1 sampai 13. 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami.
Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Yang berbahagia adalah mereka yang mau merenungkan serta mempelajari dan membagikan, men-sharekan akan apa yang kita dengarkan. Dan biarlah apa yang kita dengar hari ini, waktu kita pulang, kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di satu lingkungan pasti ada penjaga, baik itu di RT, RW, apalagi di perumahan, itu kan ada yang menjaga 24 jam. Tapi kan kenyataannya banyak juga cerita kecolongan kan. Ada yang kemalingan mobil, ada yang kemalingan motor, udah dijaga, sudah ada penjaganya. Bukan saja di tempat-tempat perumahan atau di lingkungan kita, di tempat pun yang boleh dikatakan sepertinya nggak bisa tembus akan orang masuk dalam pengamanan yang sangat tinggi, entah itu di instansi di TNI, di polisi. Kadang-kadang kan kita mendengar bisa jebol juga ya, padahal udah dijaga. Ada orang yang nekat masuk dengan tujuan yang mungkin mencelakakan akan institusi tersebut, lembaga tersebut, bisa jebol juga. Padahal ada orang pengamanan yang berjaga-jaga, ada senjatanya. Ya kalau di lingkungan kan ya mungkin pentung ya. Iya. Nah jadi ini menggambarkan bahwasanya apa yang diupayakan manusia bisa jebol juga, bisa kemalingan. Tapi kalau saudara dan saya dalam hal rohani ini, Tuhan katakan berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga adalah sikap yang selalu mempersiapkan diri, seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk berubah atau bertobat. Ini dalam pengertian rohani. Berarti memang kita sudah siap. Amin Bapak Ibu. Kalau dia mau datang sekarang, berarti saudara saya memang sudah siap. Saudara sudah siap untuk kedatangan dia. Tidak perlu lagi ada pengakuan dosa, tidak lagi ada pertobatan. Sudah siap. Sudah siap. Seperti kan kalau kita nyanyi lagu, ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Berarti kan sudah siap kan? Gak mungkin Mama, ayo kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ntar dulu Ibu WL, ntar dulu. Saya belum siap. Pasti kita sudah siap. Kita ke gereja sudah mempersiapkan dalam pujian penyembahan, sudah mempersiapkan untuk dengar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya kecuali kan kalau memang dia datang memang gak siap. Kecuali kan jangankan sudah firman Tuhan, memang dia gak siap. Tapi kalau saudara siap, berjaga-jaga, saya mau datang ibadah, saya harus siap. Amin Bapak Ibu. Saya harus siap. Jadi sini katakan, saya ulangi lagi, berjaga-jaga adalah sikap yang selalu mempersiapkan diri, seakan-akan tidak ada lagi waktu untuk berubah atau bertobat. Itu berarti memang siap benar. Siap benar dalam berjaga-jaga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 5 gadis yang bijaksana bisa masuk ke dalam pesta perjamuan karena ketika lampunya mati, dia memiliki persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis bodoh yang tidak memiliki persediaan minyak,
sedang pergi mencari minyak. Akhirnya tidak keburu waktunya. Gak keburu. Karena sudah dikatakan mempelai datang. Mempelai datang. Sama halnya kan kalau ada rombongan mau datang, atau mungkin suatu saat ada pejabat yang datang ke sini, taruhlah mungkin Pak Lurah mau datang gitu ya. Pasti kan dari bos sudah kasih tahu, Pak Lurah bentar lagi nyampe. Siap-siap, siap-siap. Apalagi yang datang presiden. Iya. Presiden mau datang. Siap-siap, siap. Oh, saya yakin dan percaya. Bukan 1 jam dalam persiapan. Pagi-pagi sudah siap. Sudah mempersiapkan semua. Di kompleks Asmi ini. Sudah disterilisasi semuanya. Sudah siap. Sudah berjaga-jaga. Sudah berjaga-jaga. Karena orang nomor 1 di Indonesia akan datang ke tempat sini. Dan saya kira percaya bisa jadi saudara saya mungkin tidak bisa tenang tidur. Iya. Iya loh. Yang mau datang loh. Gak sembarang yang mau datang. Bapak Presiden aja mau lewati satu tempat, ada anak yang melambai-lambaikan tangan. Dia melambai-lambaikan tangan. Tiba-tiba Bapak Presiden dari kejauhan berhenti. Langsung dia dipanggil tuh anak itu. Dibawalah anak itu menjumpai Bapak Presiden. Kebanggaan. Kebanggaan Bapak Ibu. Seorang yang tidak dianggap apa-apa. Tidak pernah berpikir dia bisa ketemu berjabat tangan dengan orang nomor 1 Indonesia. Bangga, sangat bangga. Siapa yang pernah memikirkan atau anak itu tidak pernah memikirkan seorang yang sederhana di jalur pacu Aura Farming bisa ketemu dengan Mark Marquez. Jauh-jauh dari sana, dari Sumatera dia ke Lombok, dibawa ketemu. Dia gak pernah mimpi bisa ketemu dengan juara dunia. Iya, senenglah. Dia bangga. Bapak Ibu, yang mau jumpa dengan kita adalah Raja di atas segala raja. Amin. Yang akan ketemu, bahkan dia yang mau datang, dia yang mau jemput saudara dan saya. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita berjaga-jaga, siap sedia. Berarti memang kerohanian kita sudah siap. Aku sudah siap. Bukan siap dalam 2 jam, tapi memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kita tiap hari mempersiapkan untuk kedatangannya. Sudah lama kita mendengar Yesus akan datang, dia akan datang. Kapan dia mau datang? Kok nggak datang-datang? Iya. Alkitab mengatakan dia pasti akan datang. Waktunya hanya Bapa di sorga yang tahu. Dari cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh melambangkan kita di pihak yang mana. Dan saya berharap saudara dan saya ada di pihak digambarkan 5 gadis yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Amin. Udah jelas kok. Dari ayat ini sudah mengatakan yang bodoh tidak mempersiapkan perbekalan minyak. Tapi yang bijaksana dia sudah mempersiapkan minyak. Berarti Bapak Ibu, kalau saudara sudah mempersiapkan waktu yang ada, kita memang sudah siap. Sudah siap, perbekalan kita sudah siap. Kita sudah diubah, kita sudah dalam perubahan, kita sudah siap 100%, bahkan lebih daripada 100%. Aku sudah siap menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, akhirnya tidak keburu waktunya. Mengapa? Karena mereka menunda yang bodoh ini. Menunda. Mengapa tidak dari dulu mencari persediaan minyak?
Sekarang tidak ada waktu lagi bagi mereka. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Mereka minta kebijaksanaan, nggak mungkin lah. Ini persediaan mereka. Ini melambangkan bagaimana saudara dan saya dituntut untuk siap sedia. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga pada saat kita bekerja, pada saat kita sekolah, pada saat kita usaha, pada saat kita di rumah, dalam perjalanan, dalam kuliah kita, selalu kita berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Kita berjaga-jaga. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari Matius 25 ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan, kemarin di dalam ibadah pekerja, saya singgung apa yang dikatakan, dinubuatkan oleh kitab Amos. Dari timur, dari utara, mereka mencari Injil, mencari firman Tuhan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ada saatnya orang mencari kebenaran, ada saatnya orang datang ke gereja, ada saatnya dia mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi pintu sudah ditutup. Tidak ada lagi. Oleh sebab itu, selagi pintu anugerah masih terbuka untuk saudara dan saya, bergiatlah di dalam Tuhan. Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Karena akan tiba saatnya pintu anugerah akan tertutup. Tidak ada lagi. Seperti yang digambarkan. Ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waduh. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan, kalau nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba, saya yakin percaya Yesus mengenal saudara dan saya. Amin. Dia mengenal nama-nama saudara sudah tercatat. Dia mengenal. Berarti kita digolongkan adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang masuk bersama-sama dengan mempelai, masuk bersama-sama, sehingga waktu pintu ditutup kita sudah ada di dalam. Amin. Kita sudah ada di dalam, sehingga orang yang di luar sana mereka tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu pasti ingat akan cerita daripada Nuh. Cerita daripada Nuh. Pada saat air mulai naik, dan di sini digambarkan ada orang-orang yang berupaya, Nuh tolong kami, Nuh selamatkan kami. Tapi pintu bahtera sudah ditutup. Sudah ditutup. Tertutuplah, akhirnya mereka binasa. Binasa. Jadi Bapak Ibu, kalau pintu anugerah sudah tertutup dan kita sudah ada di dalam, orang yang selama ini bermalas-malasan, orang yang selama ini tidak serius dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang wanita yang bodoh, yang tidak mempersiapkan akan minyaknya. Maka kita semakin serius dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Punya komitmen, punya tekad. Kalau saya sudah diselamatkan, aku ingin menyelamatkan orang lain. Amin. Kalau aku sudah diselamatkan, aku rindu
temanku, keluargaku, tetanggaku, sahabatku, mereka juga akan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kan diingatkan kepada saudara dan saya. Waktunya semakin dekat. Waktunya semakin dekat. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin serius dengan Tuhan. Harga suatu kesalahan itu sangat mahal. Kalau kita buat salah, mahal sekali Bapak Ibu. Dan kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita memprioritaskan, saya mau datang ke gereja, saya mau datang beribadah, saya kena percaya, sekali lagi, itulah yang Tuhan akan catat dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita kuat berdiri kokoh. Artinya kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, hiduplah sebagai warga kerajaan sorga yang baik. Hiduplah warga kerajaan sorga yang baik. Kita ini memang ada dalam dunia, tapi saudara saya ini adalah warga kerajaan sorga. Amin. Sekali lagi, saudara saya adalah warga kerajaan sorga. Amin. Kenapa? Kita sudah ada di dalam buku kehidupan anak domba. Artinya hidup sebagai warga kerajaan sorga yang baik, harus kita melihat bahwasanya kita terus ditolong, kita terus diperbaiki, dan kita menjauhi daripada kesalahan, kita menjauhi daripada dosa, dan kita mengejar yang namanya hidup kudus, hidup dalam kebenaran, hidup tak bercacat celah. Itu lebih daripada semua kekayaan, kedudukan, gelar, lebih daripada segala status yang dianggap berharga di mata manusia. Kita mendapatkan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang mengabaikan akan hal kerajaan sorga. Saya minta tolong junior buka Yakobus 4 ayat yang keempat. Mungkin tadi saya nggak kasih. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang keempat. 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita masih hidup dalam dunia. Ya betul. Tapi biarlah kita bisa membedakan apa yang ditawarkan dunia dan apakah itu memuliakan nama Tuhan atau tidak. Bila kita melihat apa yang kita dapat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu dapatkan. Seperti lagu yang pertama tadi, wow luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Gak ada yang kita bisa banggakan, gak ada yang bisa kita sombongkan. Semua itu anugerah Tuhan yang kita dapat sampai hari ini. Biarlah kita semakin setia di dalam Tuhan dan mempelajari firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang fokus utamanya adalah tentang percintaan pada dunia, mereka sudah mengikat perjanjian dan persahabatan dengan iblis. Fokusnya yaitu bagaimana memuaskan aku ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dia lupa ada hal yang kita harus ubah. Bagaimana kehidupan kita ini harus diubah. Kehidupan kita ini harus mencapai standar kerajaan sorga. Nah oleh sebab itu saya katakan tadi, kalau Yesus datang hari ini,
dia menjumpai saudara dan saya, berarti kan memang kita sudah siap, sudah berjaga-jaga, dan dia datang menjumpai kita. Kalau saudara mendengar ada berita-berita di luar sana, Yesus mau datang bulan September sudah lewat. Iya, tanggal 25 lagi, dibilang lagi. Padahal Alkitab bilang, Tuhan Yesus saja mengatakan, aku nggak tahu kapan aku akan datang. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Yang tahu hanya Bapaknya yang di sorga. Kok berani-beraninya pendeta itu mengatakan datang tanggal 25? Ya mungkin yang percaya dia was-was juga ya. Wih, ini tanggal 25 nih. Mungkin pas pada saat jam 000 itu, tanggal 25 ini. Kalau dia ingat Yesus mau datang tanggal 25, saya yakin dan percaya tidak ada waktu, tiap hari dia akan doa baca firman Tuhan, ikut ibadah sekolah minggu, ibadah youth, ikut ibadah, pokoknya semua kegiatan komsel dia ikut semuanya. Ya karena dia udah tahu tanggal 25 mau datang. Dia berupaya hidup benar, hidup kudus. Sia-sia semuanya. Sia-sia. Orang yang berjaga-jaga sudah siap. Amin. Orang yang berjaga-jaga sudah siap. Kalau kita sudah siap, masih banyak di luar sana yang belum siap. Bawa mereka kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Agar mereka tahu di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Kita udah tahu firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Itu udah jelas. Saudara mendapatkan anugerah untuk hidup dalam kebenaran. Mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Mendapatkan suatu penghargaan. Orang di luar sana mereka berupaya mencari yang namanya jalan kebenaran. Mereka berupaya, yang mana itu jalan kebenaran? Yang mana yang jalan kebenaran? Dan banyak kesaksian mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mereka temukan jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Kalau sudah membaca Alkitab dalam Yohanes, aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu. Aku akan pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi Ibu Sri, bagi Ibu Gina, bagi Ibu Yuli, bagi Ibu Fer, Ibu Wendy, dan ibu-ibu yang lain. Mempersiapkan, dia pergi ke sana karena dia katakan, di mana aku berada, kamu juga harus berada di situ. Enak Bapak Ibu? Indah kan? Jadi Yesus mengatakan, di mana aku Yesus berada, kamu pun harus berada di sana. Wow, luar biasa. Kok masih ada orang yang gak mau gitu loh? Ini udah jelas. Aku gak mau di sana. Aku mau yang di sebelah. Banyak cewek-cewek cantik, banyak cowok-cowok ganteng di sana. Belum tentu di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita ini ganteng, cantik. Amin. Tuhan mengubah kehidupan kita, tubuh kemuliaan. Ada orang mengatakan begini, kira-kira kalau saya di surga bagaimana ya? Umpama kalau saya meninggal, dia bertanya begini, kalau saya meninggal usia umpama 70 tahun, apakah muka saya di surga seperti 70 tahun? Kalau saya meninggal umpamanya 60 tahun, apakah muka saya seperti 60 tahun? Namanya juga kan diubah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara memperhatikan kalau orang meninggal, pasti kan berubah ya. Iya. Suka memperhatikan nggak atau takut? Kalau dia meninggal, pasti ada sesuatu yang berbeda. Ada yang berbeda. Iya. Berbeda sekali.
Ya karena kan mungkin dulu sakit-sakit sudah hilang semuanya, apalagi kan sudah di make up ya, sudah dibuat beda sekali, sangat berbeda. Apalagi kalau dia meninggal dalam Tuhan, wow, itu kemuliaan Tuhan terpancar dari muka dia, sangat sekali. Apalagi waktu dia meninggal dalam Tuhan, dia katakan, aku sudah siap. Waduh, saya kira percaya terpancar dari kemuliaan, sehingga orang mengatakan, waduh, ini ibu meninggal kok senyum ya. Jangan sampai mama dulu Pak Pendeta jangan takut-takutin saya kalau waktu dia senyum, waktu dia buka mata gitu kan. Ya itu cuma film horor aja. Nggak ada kalau dia sudah meninggal ya sudah selesai. Sudah mata tertutup, hanya mungkin kita melihat dia tersenyum. Waktu kita melihat perasaan sedih tapi bangga, dia tersenyum. Karena dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Iya, dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi waktu kita sampai di sorga Bapak Ibu, kita pasti sudah diubah dalam kemuliaan serupa segambar dengan Bapa di sorga. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semakin setia di dalam Tuhan. Dan ingat, kalau kita berjaga-jaga, ada malaikat yang menolong kita. Ada malaikat yang menopang saudara dan saya. Kita tidak sendirian Bapak Ibu. Ada malaikat yang mengawal saudara dan saya. Dan selama kita ada dalam dunia, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab kita mau berprestasi buat kerajaan sorga. Amin. Waduh, saya mau berprestasi buat kerajaan sorga. Supaya nilai saudara saya di mata Tuhan kira-kira berapa ya? Bapak, kalau kita berprestasi dalam kerajaan sorga, kira-kira nilai kita berapa? 8K? 7K? Kita harus berprestasi buat kerajaan sorga. Berprestasi berarti kita mau hidup benar, hidup kudus, tak bercacat celah di mata Tuhan. Itulah prestasi kita buat kerajaan sorga. Kalau boleh kita menjadi salah seorang hamba yang terkemuka dari hamba-hambanya, nanti di langit, di Yerusalem baru, orang akan melihat kehidupan kita. Wow, sungguh luar biasa. Ibu Yani, ini ada Yani situ, ya, Yani double gitu. Bagaimana kehidupan kita diperhatikan oleh Tuhan. Dengan berjaga-jaga, kita tidak mengizinkan kuasa iblis mempengaruhi kehidupan kita. Dengan kita berjaga-jaga, sigap, apapun intimidasi daripada kuasa kegelapan tidak akan mempengaruhi iman saudara dan saya. Amin. Dia tidak akan mempengaruhi kita. Sekalipun mungkin dia akan terus coba mempengaruhi akan iman daripada Pak Felix. Pak Felix, kamu kan dulu begini. Tidak akan terpengaruh. Karena hati kehidupan saya sudah tertambat kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjamin kehidupan. Sekalipun engkau mengingatkan masa lalu saya, tapi saya sudah dibenarkan, saya sudah ditebus. Ya, sekalipun kita terus digoyang oleh hal-hal yang lain, tapi kita tetap percaya Tuhan yang selalu akan menolong kita, yang memberi kekuatan untuk Dia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebagai ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, iblis akan terus mengupaya untuk menjatuhkan iman saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jagalah. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai berbuat kesalahan lagi. Kan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis berupaya. Dia berkeliling. Dia coba jatuhkan keluarga anak Tuhan. Dia coba jatuhkan anak hamba Tuhan, pendeta. Dia coba jatuhkan anak-anakku yang kuliah. Dia coba. Tapi saya kira percaya, kalau dia berjaga-jaga di setiap saat dan waktu, apapun yang terjadi, ada covering sorga, ada penjagaan Tuhan. Apalagi kita sudah berdoa, Tuhan jaga lindungi saya Tuhan dalam perjalanan. Ya Tuhan, jaga dan lindungi saya dengan malaikat sorga. Saya mau pergi bekerja, saya mau pergi kuliah, jaga dan lindungi saya. Oh, saya kira percaya pasukan sorga akan turun menjaga melindungi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jangan pandang enteng untuk hal itu. Dan saya kira percaya, biarlah kita menyadari iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus. Tapi Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan. Karena dia mau datang untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh, yang setia sampai akhir hidupnya. Dan tanggung jawab saudara dan saya, ayo bawalah jiwa-jiwa yang lain, yang di luar sana, yang belum siap. Kalau saudara dan saya sudah siap, sudah berjaga-jaga, di luar sana masih banyak yang belum siap. Karena dia mau datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang setia. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Sini sana banyak kabar, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran dalam sabda Allah, firman Tuhan. Bukan berarti ini dijadikan jimat, bukan. Tapi waktu kita membaca, kita merenungkan, membuat kita bertobat, membuat kita berubah, membuat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini adalah senjata yang dimiliki oleh saudara dan saya. Salah satu senjata. Jangan abaikan akan firman Tuhan itu. Berlindunglah dalam sabda Allah. Karena firman itulah yang akan menguatkan saudara dan saya untuk sampai bertahan dalam berjaga-jaga. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, dunia akan semakin jahat, akan kehilangan kasih. Tapi bagi saudara yang ada dalam Tuhan, sekalipun dunia semakin jahat, semakin bengkok, tapi kita hidup benar di mata Tuhan, akan diperhitungkan, akan ditolong oleh Tuhan dalam keluarga kita, dalam sekolah, kuliah, masa depan kita, usaha, pekerjaan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
sungguh-sungguh dalam Tuhan. Selagi kita masih hidup, maksimalkan semua potensi dalam kehidupan kita. Amin. Maksimalkan. Jangan mengatakan, ya kalau Tuhan Yesus mau datang, ya sudahlah, aku malas-malas. Nah, justru kita semakin rajin di dalam Tuhan. Amin. Semakin rajin. Karena kita gak tahu Yesus mau datang kapan. Tidak tahu. Justru sekarang kesempatan bagi kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum datang dalam kerajaan sorga. Kesempatan hari-hari ini. Karena kita mendengar sana sini terjadi peperangan, gempa bumi, bencana. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menyaksikan, melihat, membaca di medsos dan semuanya, gak akan habis-habisnya. Tidak akan habis-habisnya. Teknologi semakin canggih, semakin luar biasa. Dalam Matius 24 itu jelas tanda-tanda akan kesudahan, kelaparan, peperangan, dan lain sebagainya akan terjadi. Itu baru awal, itu baru tanda. Jadi kalau kita melihat, menyaksikan peperangan di mana-mana, wow. Sampai Ibu Gembala tadi mengatakan, bunyinya pesawat Sukhoi, pesawat F-16 saja begitu derunya, wah kencang sekali. Bagaimana yang di Timur Tengah sana? Mereka menyaksikan udah kayak kembang api aja itu roket-roket bertebaran. Bagi mereka itu udah biasa. Bahkan mereka videoin gitu kan. Udah biasa. Kita yang mendengar umpama pesawat F-16 Sukhoi yang lewat aja, kalau dia bisa aja kan mungkin kaca bisa pecah. Sangat kencang sekali. Tapi di dalam Tuhan kita diberikan keteduhan. Amin. Sekalipun peperangan terjadi di mana-mana, banyak goncangan di mana-mana, tetap setia di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu diberikan pengharapan, selalu ada di dalam jalan keluar bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Zaman sekarang berjagalah.